Oke, hello sobat berkawan, balik lagi bersama gua Ai di Tech Talk Berka Podcast. Hari ini agak beda karena hari ini kita punya tamu cukup spesial yang akan kita ajak ngobrol hari ini. Dimana kita udah bersama, silakan Mas. Oke, saya Faisal. Saya Afif Gunung, kami dari VMware By Broadcom, VMware Indonesia. Dan hari ini kita tentu punya pertanyaan-pertanyaan yang cukup panas, di mana kita akan bertanya mitos atau fakta tentang VMware yang ada di Indonesia saat ini, seperti apa kondisinya. Nah, jadi stay tune terus untuk tahu kelanjutannya seperti apa. Oke, hello, apa kabar? Mas Faisal. Alhamdulillah baik. Halo, Mas Gunung. apa kabar? Gimana, baik-baik aja Mas? Baik. Gitu. Kalau ditanya pusing, mungkin kita semua lagi pusing gitu ya. Jadi gini, alasan mungkin kenapa kita mengundang teman-teman VMware di Indonesia ke podcast ini adalah jadi kita sebagai BRK, kita tuh banyak sekali dapat pertanyaan dari user-user kita. Salah satunya pertanyaannya, mungkin boleh aku langsung nanyain? Boleh. Oke. Silakan. Jadi mungkin nih nanti pertanyaannya untuk Mas Faisal dulu, nanti kalau Mas Gunung mau nambahin juga gak apa-apa. Pertanyaan pertama, apakah VMware masih ada di Indonesia? Karena banyak aku dengar dari user, pertanyaannya adalah VMware udah gak ada di Indonesia. Gitu. Masih ada gak sih Mas? Ya, menjawab pertanyaannya dengan kehadiran kita di sini pun sudah menyatakan bahwa kita masih ada di Indonesia di podcast ini. Dan untuk secara bisnis kita juga masih ada. Bahkan kita menunjuk satu distributor tunggal untuk mengembangkan bisnis kita di Indonesia. Dan representatif dari VMware by Broadcom itu sendiri itu juga masih ada. Berarti mitos-mitos yang beredar di masyarakat dan di brand sebelah gitu ya, itu bohong ya semuanya kalau yang bilang VMware udah nggak ada di Indonesia ya, gitu. Ini kalau Mas Gunung ada mau nambahin? Kita masih punya kantor di Jakarta. Masih ada kantor Jadi di kita Jakarta? masih ada ya? kantor. Bisa mungkin kalau ada yang mau nyamperin boleh juga. Gitu Oke, ya. Kita boleh. ada di Plaza Indonesia, The Plaza lantai 7. Jadi kita pun masih ada representatif di sini. Mau ngajak representatif VMware meeting juga sama teman-teman dari BRKawan juga bisa. Jadi nggak usah takut. VMware still here. Oke, berarti yang pertama itu adalah mitos ya. Betul. Kalau VMware sudah tidak ada di Indonesia, pada nyatanya VMware masih ada di Indonesia dan kantor representatifnya ada juga di The Plaza, Plaza Indonesia, dan juga kita sudah menunjuk salah satu distributor terbaru. Seperti itu. Oke, kalau gitu Mas, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin ini dari Mas Gunung dulu yang bisa bantu jawab ya. Boleh. Mitos atau fakta? Broadcom menghapus beberapa produk VMware. Mitos atau fakta itu? Beneran atau enggak sih itu? Oke. Jadi, sejak akuisisi, Broadcom itu melakukan simplifikasi portofolio. Oke. Jadi produk-produk VMware itu masih tetap ada di bawah bisnis unitnya Broadcom, Oke. kecuali satu produk ya, yang namanya Workspace ONE kalau pernah dengar. Jadi kita dulu ada produk yang Workspace Oke, ONE. iya, benar. Itu memang sudah di spin off jadi perusahaan terpisah, tapi yang lain semuanya masih ada. Kita bicara vSphere, kita bicara vSAN, kita bicara SD-WAN, kita bicara Tanzu, semua produk itu masih ada di dalam VMware by Broadcom. Berarti termasuk untuk produk, let's say ada produk add-onnya kan kayak vSphere itu ada monitoringnya juga ya, ada operationsnya juga kayak ARIA gitu, ada ARIA operations, ada ARIA automations, itu masih into di dalam ya? Masih ada. Masih ada ya. vCenter gimana Mas kelanjutannya? Masih ada. Masih Bahkan ada ya? sekarang customer punya fleksibilitas bisa install berapa banyak pun dalam data centernya. Kalau dulu kan kita mesti beli butuh vCenter satu, ya udah kan kita cuma bisa deploy satu. Sekarang bebas customer bisa deploy sebanyak jumlah subscription yang mereka punya. unlimited. Tergantung jumlah subscription yang mereka Oh, punya. jumlah ya. subscriptionnya. Betul, tapi nggak oke. harus satu sekarang, bisa jauh lebih banyak. Oh, jadi kalau gua punya, let's say gua punya 3 cluster, bisa aja tuh gua vCenter langsung pasang 3 di situ. Bisa. Gak perlu nambah lagi. Nggak perlu, kalau udah subscription kan udah bisa. 3 cluster kan pasti core-nya udah banyak. Berarti tanda kutip sebenarnya gue bisa ngehemat di ini ya, vCenter ya biayanya ya. Betul. Oke, kalau Mas Faisal mungkin? Ya, jadi kalau
banyak suara di luar bahwa kita banyak menghapuskan banyak solusinya kita. Sampai ada yang bilang vCenter hilang enggak sama sekali. Justru sebenarnya setelah diakuisisi setelah diakuisisi sama Broadcom, kita fokus ke R&D. R&D-nya sendiri dan itu arahan langsung dari CEO kita. Artinya apa? Artinya adalah customer yang punya roadmap solusinya VMware kedepannya akan mendapatkan banyak benefit feature yang baru. Malah tambahan feature setelah akuisisi. Oke. Contohnya kita apa aja tuh, Mas? Beberapa bulan yang lalu kan kita announce kerjasama dengan Nvidia untuk Gen AI-nya kita. Gitu, dan support Gen AI juga sekarang. Support Gen AI juga. Bahkan kita juga fokus untuk ke customer kita juga punya arahan ke cloud native application. Karena ya mungkin ada beberapa dari pendengar kita juga mendengar berapa minggu terakhir ini kita ada explore kan ya di Vegas ya. Banyak announcement juga yang baru yang dikeluarkan oleh VMware by Broadcom di sana. Jadi kita benar-benar fokus bekerja sama dengan partner kita dan juga dengan customer untuk agar roadmap dari IT-nya mereka bertransformasi dengan baik. Jadi kalau aku ambil kesimpulannya buat poin yang kedua, apakah Broadcom menghapus beberapa produknya? Sebenarnya nggak menghapus, tapi memang ada satu yang pindah tadi ya, yang Workspace ONE, tapi malah produknya nambah. Dan solutionsnya juga nambah dan kerjasama partnership yang nambah juga tadi salah satunya dengan Nvidia untuk bahas Gen AI ya gitu ya. Oke, berarti nomor 2 itu setengah-setengah ya, half real and half fake ya. 90-10 kali. 90-10 lah gitu. Memang kalau kita lihat barang yang solutions yang nggak di join lagi di VMware itu adalah yang nggak fokus di data center, itu dimana itu lebih fokus Workspace ONE itu di endpoint ya, di endpoint devices seperti HP, tablet, laptop, dimana itu malah bikin kita nggak fokus untuk develop bisnis data centernya gitu. Dan dulu memang itu ada di bisnis terpisah yang kita namakan adalah end user computing. EUC ya. Luar daripada solusi data center itu sendiri. Setelah diakuisisi ya Broadcom lebih fokus ke arah infrastruktur softwarenya. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga, mitos atau fakta? Broadcom berencana memperluas portofolio mereka dengan menambahkan VMware yang terkenal dengan solusi virtualisasi dan private cloud-nya, dan terutama untuk hybrid cloud juga ya salah satunya, untuk memperkuat posisi mereka di pasar cloud computing dan data center. Kalau mungkin dari teman-teman VMware melihat di Indonesia, apakah semakin kuat VMware di Indonesia posisinya atau mulai terganggu dengan kompetitor-kompetitor lainnya? Oke. Kalau kita lihat dari sisi customer ya, penggunaan mungkin kita akan bilang saat ini pengguna VMware di Indonesia boleh dibilang adalah nomor 1 dari sisi solusi virtualisasi. Ya. Dan kalau kita lihat juga, tentunya setelah akuisisi banyak customer kita melihat, tidak hanya customer kita tapi juga partner kita melihat sejauh mana pengembangan berkelanjutan setelah diakuisisi oleh Broadcom. Nah, mengacu ke hal tersebut sebenarnya kita juga bisa baca di public dokumen kita bahwa VMware itu sendiri yang setelah diakuisisi Broadcom itu benar-benar fokus untuk meningkatkan solusi dari sisi software di data centernya menuju ke arah enterprise. Gitu. Bahkan kita juga tidak hanya bermain di compute virtualisasi ya, karena kita kan sekarang nggak lagi bicara soal software virtualisasi dari si compute-nya sendiri. Iya, karena VMware terkenalnya ESXi-nya gitu, vCenter-nya gitu. Dan sekarang kita juga mananya kemana tuh? Bundling portfolio yang kita miliki, contohnya adalah VMware Cloud Foundation, di mana itu adalah suatu paket lengkap yang dimiliki oleh VMware untuk membantu customer yang memiliki journey perjalanan ke arah ke private cloud. Karena solusi di situ juga lengkap sebenarnya. Ada software virtualisasi dari sisi compute-nya, kemudian juga virtualisasi dari sisi storage-nya, dan juga dari sisi networking-nya, bahkan dari sisi operation dan juga cloud management-nya. Jadi lengkap. Termasuk juga bila mana customer juga pengen adopt solusi security kita, itu juga bisa dipakai.
Oke, berarti kita malah VMware itu lebih fokus untuk nambahkan fitur-fitur yang untuk data centernya ya, gitu ya. Gitu. Dan setahu aku tuh di luar produknya itu sekarang jadi hanya ada 4 ya kalau nggak salah ya secara garis besar ya. Ada apa aja sih itu Mas? Oke, Boleh. benar. Tadi seperti di awal kita mensimplifikasi portfolio produk kita. Secara produk sebenarnya kita tuh punya dua core produk besar sebenarnya. Yang pertama kita namakan vSphere Foundation. vSphere Foundation bisa dilihat seperti ini. Oke. Yang kedua ini ada paket full complete-nya kita. Oke. Apa tuh namanya tuh? VMware Cloud Foundation. Oh, VMware Cloud Foundation. Kita sering singkat namanya VCF. VCF. Ini saya lihat seperti ini. Nah, di luar dua core paket tadi, kita juga mengerti market yang ada sekarang. Kita juga punya dua paket untuk deployment yang boleh dibilang jumlahnya juga Kita istilahnya masih baru mulai ke ini ya. Jumlahnya juga masih terbatas. Company-nya baru bikin, Ya, butuh masih, data center kecil betul. gitu ya. Kita juga punya Essential dan juga vSphere standar. vSphere standar ya. Ya. Nah, aku tuh ada dengar dari users ya, salah satu ya, mereka sekarang udah nggak ada vCenter. Mereka beli vSphere tapi kalau ditanya vCenter-nya kok udah nggak ada gitu. Itu kemana ya vCenter ya? Coba. Jadi tuh sekarang gini, kalau dulu vCenter itu kan pas customer beli itu butuh kayak software SKU lagi sendiri. Yes. Sekarang vCenter itu dibundle sama vSphere lisensinya. Oh, yang bebas deploy ini ya, Betul. tergantung jumlah core-nya itu ya. Betul. Jadi Oh. misalkan customer itu sekarang misalkan minta harga ke BRK gitu, minta harga untuk saya mau beli vSphere sama vCenter. Nah, sekarang vCenter udah dibundle di sana. Jadi customer tetap dapat entitlement-nya, tetap bisa install dengan jumlah sesuai dengan subscription-nya, gitu kan? Dan tetap dapat installer juga dari portal gitu. Jadi tetap customer akan pakai vCenter untuk memanage server-server vSphere atau ESXi. Gitu. Jadi tetap ada. Jadi tinggal memang tapi pas kita kirim misalnya line item gitu ya di komponen software emang komponen itu nggak ada tapi karena sekarang dibundle jadi satu. Oke. Gitu. Jadi gini Mas Gunung, mungkin aku ada pertanyaan. Kalau dulu kita ada dengar namanya vSphere Enterprise Plus. Sekarang itu jadi apa ya? Sekarang jadi tadi vSphere ada VVF, vSphere Foundation. betul, satu lagi VCF. Jadi kok Enterprise Oke. Plus antara dua portofolio itu. Tinggal mereka mau pakai butuh yang lebih lengkap yang mana ya gitu ya. Betul, mau private cloud platform, kalau mau private cloud platform itu di VCF, kalau mau virtualization dan monitoring itu di VVF. Sederhananya gitu aja. Jadi tergantung kebutuhannya customer. Gitu. Gitu. Oke, thank you Mas. Thank you. Kalau Mas Faisal, nih mungkin pertanyaan kita agak bercabang jadinya ya. Kalau adoption di Indonesia sendiri, Mas Faisal, kita tuh sudah mengarah ke solutions yang lebih lengkap seperti VCF atau majority masih vSphere Foundation sih, atau bahkan mungkin vSphere standar kalau adopsi secara umum di Indonesia. Oke. Pertanyaannya menarik ini sebenarnya. Tentunya setiap customer itu punya perencanaan dan juga perjalanan mereka sendiri untuk melangkah ke future data centernya mereka. Jadi kalau kita bilang mana yang paling banyak, ya jadi justru kita memberikan customer itu journey, perjalanan. Itu dulu yang harus kita tekankan ya, perjalanan. Jadi mereka bisa start dulu misalnya dengan standar kalau mereka masih kecil, kemudian mereka bisa meningkat lagi ke depannya pakai yang vSphere Foundation, dan journey selanjutnya mereka bisa naik lagi ke VMware Cloud Foundation. Yang mana yang paling banyak di Indonesia? Iya. Ya, kalau kita lihat saat ini memang majority masih banyak customer kita di Indonesia itu sebenarnya menggunakan feature vSphere Enterprise Plus, termasuk juga ada komponen area operation di dalamnya. Oke. Which is sebenarnya itu sudah ada di dalam bundling paket vSphere Foundation ya. Kenapa vSphere Foundation itu adalah satu komponen yang kalau kita bilang komponen yang bagus untuk langkah di awal, karena hampir semua data center itu perlu yang namanya dashboard. Dashboard untuk bantu mereka dari sisi operation manajemen data centernya mereka. Nah, dengan adanya VVF ini, langkah mereka untuk menuju ke arah ke private cloud udah mulai didasar dari awal. Dengan vSphere Enterprise Plus-nya juga, dengan operation manajemen yang ada di dalamnya juga, itu membuat mereka jadi lebih mudah untuk kedepannya langkah.
Gitu. Nah, apakah ada customer kita yang pakai beyond daripada vSphere, Enterprise Plus dan juga ARIA Operation? Ada. Ada ya? Ada. Bahkan customer kita juga sudah mengadop solusi software defined network-nya kita, NSX. Kemudian juga mereka sudah mengadop solusi security kita, karena kita punya security firewall ya, distributed firewall. Bahkan advance daripada itu ada IPS, IDS, itu ada juga. Dan mereka tetap berkelanjutan untuk melanjutkan solusi tersebut, mereka menggunakan solusi VCF. Bahkan setelah akuisisi ini, ya customer kita juga sudah ada beberapa customer kita juga udah menggunakan solusi VCF dengan solusi subscription yang baru. Jadi malah banyak yang naik ke VCF ya gitu ya, yang mereka ngambil feature yang paling lengkap gitu. Paling lengkap. Gitu. Itu berarti mereka kebutuhannya itu untuk private cloud aja atau ditarik ke hybrid juga, Mas Faisal? Oke. Jadi VCF ini sendiri itu punya flexibility buat customer kita, apakah mereka mau deploy di on-prem-nya mereka dan mereka manage sendiri, atau mereka juga pengen license VCF mereka itu mereka deploy di public cloud. Contohnya bisa? Bisa. Oke. Gimana tuh, Mas? Kemudahan dari sisi customer choice. Karena tentunya mereka juga pengen investasi yang udah mereka pakai, once mereka pengen deploy di luar on-prem-nya mereka, license mereka bisa bawa. Contoh mereka bisa deploy PCF ini ada di mana? Di Azure. Ya, dulu kan kita sering dengan Azure VMware Solution. Kemudian juga mereka bisa deploy di Google Cloud. Bahkan juga bisa deploy di cloud provider. Itu untuk solusi VCF kita. Oke. Berarti istilahnya setelah diakuisisi malah jadi lebih ini ya, fleksibel ya gitu ya untuk deployment-nya ya. Nah, Mas, ini nyambung ke pengguna di Indonesia. Aku tuh ada dengar desas-desus sebuah mitos, katanya VMware ada lagi supportnya di Indonesia. Beneran gak sih? Mungkin Mas Faisal? Jadi kalau kita bicara support sebenarnya sih apa yang dulu dilakukan oleh customer kita pada saat mereka mengalami masalah di sisi operation data center mereka, mereka bisa open tiket dan akan mendapatkan support dari VMware. Hal yang sama juga tetap bisa dilakukan karena semua dilakukan lewat portal. Dan memang saat ini portalnya mengalami migrasi dari portal VMware ke portalnya support portalnya dari Broadcom. Gitu. Karena banyak user yang begini, Mas Faisal dan Mas Gunung juga. Mereka sering lupa untuk migrate ke portal Broadcom. Habis itu mereka baru ya udah VM gue runs well kok. As it is. Tiba-tiba pas VM-nya down atau apa, ya things happen lah ya di environment masing-masing gitu ya. Betul. Mereka belum bikin akun Broadcom ya. Gitu, langsung panik. Nanya-nanya lagi ke partner gitu kan. Betul. Dan ini nggak kejadian 1-2 kali doang. Betul. Aku pernah sehari sampai 5 kali. Dapat telepon untuk karena mereka belum buka akun Broadcom gitu. Berarti untuk mendapatkan support itu kita tinggal buka akun Broadcom, masukin lagi entitlement kita. Betul ya. Jadi tuh kalau mau migrasi, Broadcom tuh akan kirim email ke akun yang terregister di support portal VMware yang lama. Jadi nanti akun-akun itu akan dapat notifikasi untuk meng-create akun baru untuk Broadcom support portal. Jadi URL-nya berubah tuh, gitu kan? Kalau dulu support.vmware.com sekarang jadi di support broadcomnya.com gitu. Jadi ada portalnya tuh URL-nya berubah. Nanti pakai masukin akun baru di sana. Jadi langkah pertamanya pastikan dulu itu bahwa akunnya itu sudah tercreate. Itu dulu gitu ya. Nanti setelah tercreate, langkah kedua itu adalah pastikan juga kalau akun yang udah keregister itu naik level jadi enterprise account. Jadi customer tuh setelah bisa akses dia naikin dulu tuh level supportnya jadi enterprise account. Gitu. Karena kalau nggak enterprise account dia nggak bisa naikin tiket. Gitu. Langkah duanya di sana. Kemudian langkah ketiga adalah setelah customer naik level di enterprise, pastikan entitlement-nya itu terregister. Jadi kuncinya lagi, ada satu kata kunci lagi adalah customer tuh mesti punya site ID namanya. Site ID tuh kayak nomor yang unik yang dimiliki customer terkait dengan entitlement-nya dia. Beda sama serial number kan ya? Kalau serial number kan dia per license ya kalau nggak salah. Serial number itu kan nomor license yang ada di license key yang 16 digit yang biasa kita pasang di vCenter kan. SID itu kayak
site ID namanya. Jadi ID yang terkait kontrak customer tuh ada apa aja gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya kata kunci ada 3 tuh tadi. Satu, punya akses ke Broadcom support dulu. Itu kan dari email yang dikirim VMware. Kedua, naikkan entitlement ke enterprise user. Itu yang ketiga, pastikan site ID-nya terregister di sana. Pastikan site ID-nya terregister Betul, juga. nanti semua kontrak ada di situ. Kemudian bisa naikin tiket juga di sana. Mau install patching, mau install versi yang lebih baru juga bisa gitu. Jadi pastikan itu semua ada di situ. Dan itu pastinya ketika user itu merenew support mereka juga ya. Betul. Gitu. Jadi selama masih ada kontrak tuh pasti dapat akunnya. Gitu. Tapi kalau misalkan nanti sudah kontraknya habis, berarti harus subscribe. Sekarang bukan renewal namanya, harus subscribe. harus nge-subscribe ya. Betul. Jadi itu sobat berkawan. Support kita harus tetap aktif. Subscription kita harus tetap aktif untuk mendapatkan support. Iya. Dan ini berlaku di semua software. Betul. Gitu. Karena banyak yang istilahnya vSphere mereka masih 5 poin sekian, 6 poin sekian gitu. Ya wajar lah ya, udah nggak dapat lagi lah ya. Itu malah nandain sebenarnya barang VMware tuh stabil banget kan. Karena iya versi sih. 5, versi 6 tuh customer akhirnya nggak ganti karena buat mereka it's very stable gitu kan. Sangat dependable gitu. Jadi menandakan bahwa kualitas barang VMware itu sebenarnya memang top. Dan memang ada beberapa user yang mereka takut untuk upgrade. I see. Upgrade karena takutnya unstable atau takutnya apa namanya ada perubahan nanti mereka nggak adaptasi gitu. Ini sama kayak HP gue juga OS-nya masih 2 step di belakang gitu. Gue dulu pakai Android itu udah Android 10, gue masih pakai Android 8. Sekarang gue pakai Apple iOS 18 launching, gue pakai 16 masih. Gitu karena memang ada beberapa users yang karakternya mungkin kayak gue juga gitu maunya yang paling stable version gitu ya. Kan tapi kalau sekarang itu ESXi itu versi 8 ya sekarang ya gitu ya. Versi 7 bahkan udah akan habis support pertengahan tahun depan lah. Pertengahan tahun depan versi 7 akan habis support ya. Jadi kalau mau upgrade hubungi BRK untuk memberikan jasa services upgrade di environment Anda. Betul? Call bos. Ya. Gitu. Tadi juga ada kata kunci sebenarnya. Apaan tuh? Customer-nya khawatir. Mereka mau upgrade. Takutnya environment-nya nggak cocok, tidak sesuai dengan versi yang terbaru. Hubungin BRK, mereka akan bantu melakukan assessment. Betul. Siap bos. Yo man. Oke. Berarti kalau kita tanya, kita semakin kuat posisinya dan juga untuk support itu fix itu adalah mitos kalau tidak ada di Indonesia. Karena faktanya support VMware Broadcom masih ada dan bisa di Indonesia ya, dan sobat berkawan lakukan adalah kita migrate dulu ke portal Broadcom ya gitu. Oke, dan terakhir Mas Faisal dan Mas Gunung, ini pertanyaan yang sangat sensitif. Katanya harganya naik ya. Katanya makin mahal ya. Dolar aja naik kan? Iya sih, dolar aja naik sih gitu. Harga mobil juga naik. Iya, harga mobil juga naik gitu. Tapi beneran gak sih? Mungkin mau Mas Gunung atau Mas Faisal terserah. Atau enggak? Oke. Jadi yang VMware lakukan itu kan simplifikasi portofolio ya. Gitu. Jadi sekarang memang paket-paket yang kita berikan itu jadinya lebih sederhana gitu. Hanya ada 4 portofolio. Jadi saya bilang sebenarnya kita nggak bisa menyamakan antara portofolio lama sama baru. Oh, nggak bisa apple ya. Karena yang baru itu bisa saya bilang sebenarnya value-nya itu lebih banyak dan komponennya juga lebih banyak gitu. Itu satu. Dan yang kedua pun kita kan secara skema berubah ya. Kalau dulu kan kita ada perpetual dan juga kita ada renewal SNS gitu. Yes. Sekarang itu kan kita pakai subscription. Gitu. Jadi analoginya kan ada perubahan portofolio dan ada perubahan secara subscription gitu kan. Itu pasti jadinya akan ada perubahan juga secara saya sebutnya secara route to market dari VMware gitu. Mungkin dari saya sih itu. Kalau dari Mas Faisal ya, mungkin buat customer kita yang sudah pakai license VMware Virtual di mana SNS sudah habis dan mereka pengen renewal SNS-nya, itu sudah tidak memungkinkan lagi. Kenapa? Karena setelah diakuisisi sama Broadcom, semua license kita modelnya adalah subscription. Sehingga hal inilah yang tampak terlihat harga meningkat. Tadinya customer kita itu cukup beli SNS aja mungkin tuh 10% atau 20% lah harganya ya dari license. Ya, maksimum sekitar 30% 30%-an lah ya yang benar. Oke, nah sekarang mereka mau nggak mau harus beli license model baru, di mana itu adalah subscription model kan ya.
apakah existing virtualnya masih bisa tetap jalan? Masih bisa dipakai ya, jalan, berarti masih ya, bisa dipakai. masih aman gitu ya. Oke, selama supportnya masih aktif, monggo silakan dipakai terus sampai bosan. Sampai bosan. Sampai bosan. Oke. Selama hardware-nya masih bisa disupport, monggo pakai terus. Meskipun SNS sudah aktif, monggo dipakai terus. Hanya saja kalau SNS-nya sudah tidak aktif lagi, nggak bisa open tiket, nggak bisa mendapatkan support. Kalau ada apa-apa nggak bisa ngadu lah ya. Ya, gitu. ngadunya ya mungkin ke rumah aja. Oke. Berarti ini cukup menjawab lah ya kekhawatiran ketika user yang mungkin agak apa ya, kaget, mapras lah budgetnya gitu ya. Itu berarti istilahnya kalau gue udah punya VMware tuh masih bisa gue pakai ya, meskipun supportnya udah habis. Cuma memang kalau ada apa-apa ya nyari sendirilah di internet gitu jawabannya kan ya, betul. Gitu ya. Dan satu hal lagi tadi dibilang harganya lebih mahal. Sebenarnya sih kalau kita bilang kita belikan harganya lebih baik sebenarnya sih. Kenapa? Karena portfolionya sudah jelas, lengkap, subscription model, dan bundling. Dan kalau kita bandingkan dengan license virtual kita model lama, yang kalau kita beli secara a la carte, kita banding dengan bundling kita, itu harga kita jauh lebih baik dengan model subscription ini. Oke, berarti tadi analoginya kayak panas spesial ya. Di McD mungkin teman-teman yang makan McD atau KFC atau Sabana atau Hisana gitu ya, aku sebutin semua biar adil. Itu kan ada yang paket sama a la carte ya. Berarti istilahnya mungkin kita beli ayam McD itu 20.000 doang. Dan kita beli panas spesial 40.000. Cuma ketika kita beli terpisah itu jatuhnya jauh lebih mahal ya kalau kita lihat dulu kan. Betul. Gitu. Jadi sobat berkawan, gue tuh ada contoh perbandingan harga yang diketeng, bisa dilihat di sebelah sini, dan harga yang bundled yang sekarang bisa dilihat sebelah sini gitu. Dan ini membuktikan kalau sebenarnya lebih baik kita beli paket panas spesial, yaitu vSphere Foundations gitu. Kalau panas 2 tuh VMware Cloud Foundations, yang mana lu dapat ayamnya 2 gitu. Ya nggak sih bos? Benar. Gitu. Oke, jadi mungkin ini sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sobat berkawan lanturkan kepada representatif kami. Salah satunya kalau coba gua recap, VMware masih ada di Indonesia atau enggak? Jawabannya masih ada, kantornya masih ada, distributornya juga masih ada di Indonesia. Abis itu VMware fokusnya ke data center, sekarang fokusnya ke data center dan makin develop di data center. Barang-barang yang solutions yang mungkin nggak nyambung lagi ya, mari dibikin spin-off company sendiri biar mereka fokus ya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Dan pertanyaannya abis itu, apakah barangnya hilang-hilangan? Jawabannya enggak. Jadi barangnya banyak yang dibundle jadi satu solutions, karena di Indonesia sendiri kita lebih suka beli panas spesial ketimbang ayam a la carte. Kembali lagi ke ayam gue. Dan keempat, apakah harganya naik? Itu soal perspektif. Ingat, kita pasti milih solutions yang lebih lengkap. Lu nggak mungkin lu beli mobil beli bannya doang kan. Gitu. Pasti kita beli sepaket sama mobil, sama paket servisnya segala macam kayak gitu. Ya ada sih beberapa temen yang beli mobil mungkin mesinnya doang gitu ya. Cuma lu ngerakitnya setengah mati kan? Setengah mati, 6 bulan lagi lu ngebikin mobil. Pasti kita beli mobil dapet jok, kita beli mobil dapet paket servisnya segala macam. Dan itu juga yang terjadi di VMware by Broadcom sekarang, di mana kita lebih fokus ke data center ready gitu. Udah lu nggak usah beli terpisah ya, lu nggak usah bingung lu punya SKU bertumpuk-tumpuk gitu ya. Udah lu beli satu license jebret, semua ada. Semuanya ada gitu. Oke, sobat berkawan, terima kasih udah datang ke podcast kali ini. Terima kasih juga Mas Gunung. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Mas Faisal. Oke, kalau sobat berkawan masih ingin tahu dan ingin bertanya lebih macam-macam lagi, silakan hubungi representatif BRK di bawah sini. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe akun BRK Hadai Perkasa. Terima kasih. Sampai jumpa.